Salam saudara-saudara, pagi ini kita mau membaca Alkitab kembali. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, agar menjadi berkat bagi kita semua. Karena firman akan selalu menguatkan kita dalam segala hal. Dan sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali lagi dengan sukacita pagi ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat dan tegar di dalam segala hal, mendengarkan firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biarlah urapan Roh Kudus-Mu selalu memberkati firman-Mu, membuka mata, hati, mulut, bibir, telinga kami untuk memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di surga dengan firman-Mu, haleluya. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Puji Tuhan saudara, kita sudah sampai di kitab Yoel, dan hari ini Yoel pasal 3 dan pasal Yoel pasal 3 ya. Yoel itu sedikit nampaknya. Yoel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Dan Yoel pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop hukuman atas musuh-musuh Israel yang berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatan itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu. Dan kamu telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kemudian Yoel pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru. Berkat untuk umat Tuhan yang berbunyi demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tampalah mata bajakmu menjadi pedang. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan.
Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sudah saat masak tuayan. Sebab sudah masak tuayan, marilah iriklah. Sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Elohimmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Amin firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat memahaminya. Karena firman-Mu sangat dahsyat dan kuat untuk kami. Biarlah menjadi rema bagi hidup kami agar kami dapat mengertinya. Terpujilah Engkau Elohim Israel, yang selalu mengasihi umat-Mu dan selalu ada di pihak mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Tetapi Tuhan memanggil dan menjadikan mereka berkat bagi semua bangsa. Sehingga mereka kuat dan besar dan bertambah kuat. Karena Tuhan selalu di pihak mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami sebagai keturunan dari orang-orang pilihan-Mu juga dapat mengerti, memahami, serta mendoakan mereka. Agar orang-orang pilihan-Mu juga dapat mengenal Engkau secara pribadi dan percaya bahwa Engkaulah yang memberkati mereka, mengasihi mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Amin.